Selamat pagi, Bu. Pagi. Pagi, Fani. Ya, silakan duduk, Nak. Iya. Oke, Fani. Tadi kamu hubungi Ibu ya, mau kesini lagi ya? Oke, kita ketemu lagi ya, Nak ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Apakah lebih baik dari yang kemarin? Ya, Bu, lebih baik dari kemarin. Syukurlah. Masih pusing? Enggak sudah, Bu. Sudah lebih fresh? Sudah, Bu. Berarti Fani lebih tenang ya? Iya, Bu. Fani lebih tenang. Oke, baiklah. Oh iya, kemarin sepertinya Ibu ada memberikan satu tugas. Ya, Bu. Saya sudah mengerjakannya Sudah dengan baik dikerjakan? Coba Ibu lihat. Oke, bisa diberikan ke Ibu ya? Ya, Bu. Iya, jadi kamu sudah mengerjakan, kamu di sini sudah menulis apa kemarin? Kebaikan orang tua saya. Oke, ini kamu kerjakan sendiri di rumah, Nak? Ya, Bu. Oke, terima kasih ya. Ya, simpan hasilnya. Oke, bagaimana perasaan Nak Fani sekarang? Apakah masih ada rasa-rasa kebingungan? Masih ada, Bu. Kebingungan yang seperti apa, Nak? Saya masih bingung mau memulai dari mana, Bu. Nak Fani merasa bingung, Nak Fani merasakan pikiran Nak Fani ini seperti apa? Seperti gak karuan gitu ya? Apakah boleh dijelaskan? Ini kan Nak Fani sudah fresh nih ya. Kalau kemarin kan pusing ya, gara-gara kemarin apa? Kerjakan tugas matematika ya. Oke, jadi sekarang sudah lebih fresh, lebih tenang. Kita boleh mengeksplor lebih dalam permasalahan Nak Fani ya. Nak Fani bisa bercerita ya. Nak Fani kan sudah percaya sama Ibu ya? Sudah percaya belum? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah percaya. Ya, jadi Ibu ingin melihat Nak Fani ini merasakan pikiran yang gak karuan ini yang seperti apa? Apa yang Nak Fani rasakan? Apakah Nak Fani merasa berbeda begitu? Saya merasa berbeda dengan teman-teman saya, Bu. Mereka selalu bersama dengan orang tua mereka, sedangkan saya. Oh, jadi Nak Fani ini merasa kalau Nak Fani ini berbeda, ya, berbeda sama teman-teman yang lain ya. Ya, Bu. Bedanya seperti apa, Nak? Teman-teman yang lain itu seperti apa? Mereka selalu bersama orang tua mereka, sedangkan saya. Jadi kamu ini merasa menganggap dirimu ini berbeda sama teman yang lain karena kamu ini tidak dibersamai orang tua, seperti itu? Kemudian kamu merasa orang tuamu berarti apakah merasa kurang perhatian? Ada pikiran seperti itu? Ada, Bu. Berarti Fani menganggap Fani ini berbeda dengan teman yang lain dan Fani merasa Fani kurang diperhatikan dengan orang tua ya, Nak ya? Oke. Apakah Nak Fani perasaannya seperti apa ketika merasa berbeda dengan teman yang lain? Begini, Bu, saya selalu merasakan bahwa orang tua saya itu kurang perhatian sama saya, Bu. Makanya dari situ saya mencari pertemanan di luar, Bu. Saya merasa nyaman dengan mereka, yang saya inginkan itu terwujud, Bu. Oh, begitu. Jadi dari Nak Fani merasa sedih. Kalau kemarin kan Nak Fani merasa jenuh ya. Nak Fani kemarin menyampaikan Nak Fani merasa jenuh dan bosan ya, karena orang tua Nak Fani bekerja di ladang. Pulangnya berapa? 2 minggu. 2 minggu sekali. Kemudian hari ini Nak Fani mengatakan bahwa Nak Fani ini merasa berbeda ya, berbeda dengan teman yang lain ya, karena Nak Fani kurang mendapatkan perhatian dari orang tua ya. Berarti Nak Fani merasa orang tuanya kurang memperhatikan. Kemudian tadi Nak Fani mengatakan sedih ya. Nak Fani sedih. Kemudian ketika Nak Fani merasakan sedih, Nak Fani kan butuh perhatian ya. Ada nggak terbesit di pikiran Nak Fani untuk mencari sebuah perhatian? Ada, Bu. Seperti apa, Nak? Boleh dijelaskan? Saya mencari perhatian dengan media sosial, Bu. Saya berteman dengan mereka, saya nyaman dengan mereka. Kemudian dari hasil pertemanan dengan teman di media sosial ya,
Nak Fani merasa nyaman, Nak Fani merasa mendapat perhatian, begitu. Iya, Bu. Kemudian hal-hal apa yang Nak Fani lakukan dari hasil pertemanan dengan teman Nak Fani di media sosial? Saya sering nongkrong bersama mereka, Bu. Bahkan saya sering pulang larut malam, Bu. Oh begitu. Jadi Nak Fani ini mendapat teman baru begitu ya dari media sosial. Kemudian Nak Fani jadi sering nongkrong dan Larut malam. pulang larut malam. Sebelumnya pernah tak kamu lakukan? Tidak, Bu. Saya merasa bahwa itu bukan diri saya, Bu, sekarang. Oh gitu. Jadi Nak Fani sebelumnya belum pernah melakukan hal-hal seperti nongkrong malam, pulang larut malam, begitu ya. Nak Fani melakukan karena Nak Fani merasa mendapat sebuah perhatian dari teman yang Nak Fani kenal melalui media sosial. Oke, Ibu mau tanya nih. Nak Fani tadi kan sering nongkrong ya. Nah, kemudian sebelumnya Nak Fani tidak pernah kan melakukannya? Pernah nggak Nak Fani berkomunikasi sama orang tua? Maksud Ibu begini, kira-kira Nak Fani pernah nggak orang tua Nak Fani menghubungi Nak Fani ketika orang tua sedang bekerja 2 minggu Nak Fani ditinggal? Ya, Bu, mereka sering berkomunikasi kalau malam hari. Oh, kalau malam hari. Artinya Nak Fani masih dihubungi sama orang tua? Iya, Bu. Oh, berarti orang tua meskipun jaraknya bekerjanya jauh dari rumah ya, dari ladang pulangnya 2 minggu sekali, tapi orang tua masih menghubungi Nak Fani ya. Melalui apa menghubunginya? Melalui telepon, Bu. Melalui telepon. Oke, Nak Fani sering ditelepon. Oke, artinya begini ya Nak Fani. Orang tua Nak Fani sudah meskipun jauh tapi tetap menghubungi Nak Fani ya. Kemudian berarti kalau masih menghubungi tandanya orang tua masih apa Nak? Masih perhatian sama saya, Bu. Masih perhatian ya. Kemudian Nak Fani kemarin mengatakan sudah kelas berapa? Kelas 9. Nah, kalau sudah kelas 9, kira-kira untuk mengurusi pekerjaan rumah, mencuci piring, memasak sendiri, itu udah bisa belum? Ya, saya bisa, Bu. Bisa kan? Bisa. Nah, karena udah kelas 9 SMP, berarti kamu mau melanjutkan ke SMA, iya kan? Nah, kamu mau melanjutkan ke SMA, berarti Nak Fani itu sudah mampu. Yang pertama orang tua sudah peduli, masih peduli ya, meskipun jauh, tapi masih peduli. Kemudian Nak Fani udah kelas 9, artinya untuk memasak, mencuci piring, apalagi mencuci baju ya, kamu bisa kan? Udah terbiasa kan? Terus apa yang Nak Fani rasakan? Kenapa masih mengeluh? Apakah bosan? Ya, Bu, saya sering bosan dan jenuh, makanya saya sering. Jadi dari kebosanan dan jenuh itu Nak Fani mencari perhatian di luar ya. Kemudian sering apa tadi? Nongkrong ya. Nongkrong, kemudian pulangnya larut malam. Jam berapa kira-kira pulang larut malam itu? Jam 12 malam. Jam berapa? 12 malam. Sebelumnya pernah dilakukan? Enggak pernah. Apakah Nak Fani merasa ya? Ibu mau tanya nih. Apakah Nak Fani merasa kebiasaan itu sudah benar? Tidak, Bu. Saya tidak. Tidak benar. Nak Fani merasa itu tidak benar. Berarti kalau itu tidak benar, apakah baik untuk dilakukan? Tidak, Bu. Tidak baik. Nah, bagus. Berarti Nak Fani sadar kalau Nak Fani ini melakukan hal-hal yang itu tidak baik ya, seperti itu ya. Seperti nongkrong, pulang larut malam ya. Nah, kemudian Nak Fani juga sampaikan tadi, orang tua masih peduli Bu sama saya, ya kan? Masih menelpon saya. Nah, artinya orang tua masih perhatian, ya kan? Masih peduli. Nah, lantas Bu mau tanya, kira-kira kenapa kok masih muncul pikiran-pikiran yang menganggap bahwa orang tua Nak Fani ini kurang perhatian? Bingung Nak Fani? Saya bingung, Bu. Apakah Nak Fani merasa kesepian? Ya, Bu. Iya, jadi sebuah hal yang wajar ya Nak ya. Nak Fani merasa kebingungan gitu karena Nak Fani kesepian ya di rumah. Nak Fani kan anak tunggal ya Nak ya. Ya mungkin dari kebosanan Nak Fani di rumah ya, sehingga memunculkan pikiran-pikiran
yang mengatakan bahwa orang tua tidak perhatian kepada Nak Fani ya. Nak Fani melihat teman-teman di sekelilingnya dibersamai orang tua ya, sementara saya sendiri, begitu ya Nak ya. Jadi dari bosan itu kamu mencari perhatian di luar. Oke. Kalau begini ya, jadi perasaan Nak Fani aja ini yang mengatakan bahwa Nak Fani kurang perhatian. Berarti Nak Fani ini sedang mengalami gangguan pikiran, ya kan? Gangguan pikiran yang mana itu Nak Fani harus rubah. Berarti pikiran Nak Fani ini sekarang mengarah ke pikiran negatif. Berarti harus dirubah kemana? Yang positif. Positif. Contohnya seperti apa? Berpikir bahwa orang tua masih peduli dan masih sayang dan masih perhatian. Nah, kira-kira Nak Fani bisa nggak melakukan untuk merubah pikiran tersebut? Bisa Bu. Bisa dicoba nggak? Bisa Bu. Bisa dicoba? Iya. Nah, bagus. Artinya Nak Fani ini sudah mau ada niat untuk merubah pikiran-pikiran negatif menjadi pikiran yang positif. Pikiran-pikiran yang mengatakan orang tua kurang perhatian ya, orang tua tidak peduli menjadi orang tua peduli ya kan? Orang tua perhatian. Oke. Jadi Nak Fani bisa. Ya, artinya Nak Fani mampu untuk melakukannya. Nah, Ibu mau tanya, apakah Nak Fani pernah menceritakan kepada orang tua? Nah, bahwasanya saya ini selama mama bapak tinggal atau selama ayah dan ibu tinggal, saya pernah melakukan hal ini. Pernah nggak cerita? Tidak Bu, saya takut menceritakannya ke orang tua. Saya bingung harus memulai dari mana Bu. Kamu takut? Berarti kamu ada rasa ketakutan yang seperti apa Nak? Takut dimarah? Oke. Kira-kira kamu ada niat nggak mau bercerita sama orang tua? Mau Bu. Iya, namanya seorang anak berarti kan harus jujur, harus terbuka. Ada niat mau menceritakan? Kalau memang ada niat, kita coba mensimulasikan. Ya, mensimulasikan. Anggap saja ibu ini sebagai orang tuamu, ya. Ibu ini sebagai ibumu, kamu sebagai Fani. Kamu menceritakan layaknya kamu sedang berhadapan dengan ibu, ya. Anggap ini ibumu, ibu kandungmu. Bisa kita coba lakukan. Bisa Bu. Coba kita lakukan. Nah, Fani mulai. Bu, saya ingin cerita ke Ibu, tapi Fani takut. Oh iya Nak, Fani mau cerita apa Nak? Gini Bu, sebenarnya Fani itu sering nongkrong dan pulang larut malam Bu, kalau Ibu tidak ada. Oh, Fani pernah melakukan nongkrong dan pulang larut malam? Pernah Bu. Kenapa Fani melakukan itu Nak? Saya merasa bahwa Ibu tidak peduli lagi kepada saya Bu, makanya saya mencari perhatian di luar Bu. Oh, jadi Fani berpikir ibu ini tidak peduli, mama bapak ini tidak peduli sama kamu Nak. Ada pikiran seperti itu? Ada Bu. Kenapa Nak muncul pikiran itu? Kamu bosan kan di rumah Nak? Iya Bu. Bosan sendirian di rumah? Iya Bu. Kamu capek di rumah sendirian? Iya Bu. Fani tahu nggak? Fani sekarang sudah kelas berapa Nak? Kelas 9. Iya, kalau kelas 9 berarti pikiran Fani artinya sudah bisa mengarah ke pikiran-pikiran yang bukan anak-anak lagi ya. Nah, Fani tahu nggak ibu dan ayah ini bekerja demi siapa? Demi siapa? Demi Fani. Demi Fani. Ibu bekerja demi kamu Nak, demi kebutuhan sehari-hari kita ya, demi masa depan kamu ya. Karena kamu kemarin bilang mau kuliah kan Nak? Nanti lulus SMA mau kuliah. Nah, makanya bapak dan ibu ini selalu bekerja meninggalkan kamu karena untuk kamu juga nantinya ya. Tapi ya ibu sedih Nak. Ibu sedih karena Fani tidak membohongi kami ya, membohongi bapak dan ibu. Kalau bapak dan ibu tidak ada, kamu nongkrong ya? Nongkrong. Apakah itu sering kamu lakukan? Saya sering melakukannya. Kamu pulang jam berapa Nak? Jam 12. Aduh Nak, kalau kira-kira perempuan pulang jam 12 itu pantas nggak? Enggak Bu. Nah,
Oke, Ibu ngerti. Ibu nggak mau marah di sini ya. Ibu harap Fani kan tahu Bapak dan Ibu masih peduli kan. Meskipun Bapak dan Ibu jauh, Ibu masih kangen kamu kan, Nak? Nah, kira-kira itu masih peduli nggak? Peduli Bu. Nah, kalau masih peduli, Fani mau nggak merubah? Mau Bu. Ya, Ibu paham ya. Bapak dan Ibu paham kalau Fani ini kesepian ya di rumah ya. Tapi Fani harus berpikir ke depan, karena Bapak dan Ibu begini buat siapa? Ya, buat Fani juga kan? Fani bisa berubah? Bisa Bu. Mulai kapan nak berubah? Mulai sekarang Bu, Fani akan berubah. Bisa dimulai. Jadi nanti ketika Bapak dan Ibu sudah pergi ke ladang lagi cari uang, apakah kamu masih melakukan nongkrong pulang larut malam? Malu nak ya dilihat sama tetangga ya. Jadi Ibu minta ya, semua yang kamu lakukan, kebohongan yang kamu lakukan, ya Fani tidak melakukan lagi ya. Bisa nak? Bisa Bu. Ibu bersyukur kamu mau jujur sama Ibu ya. Ibu tidak marah, Bapak tidak marah. Tapi satu hal yang pasti, Fani harus berpikir kalau Ibu dan Bapak melakukan ini untuk Fani juga ya. Bisa dilakukan? Bisa Bu. Berubah ya nak ya. Berubah demi masa depan Fani. Bisa? Bisa Ya. Bu. Oke. Nah, Fani bisa melakukannya ya. Kira-kira bisa nggak nanti dilakukan sama Bapak dan Ibu? Bisa Bu. Nah, coba ya. Jadi nanti kira-kira ayahmu pulangnya hari apa ya? Besok mungkin Bu. Besok pulang. Oke, jadi simulasi tadi dicoba dipraktekkan sama ayah dan ibu. Fani ungkapkan semua kejujuran yang Fani mau sampaikan ya. Sampaikan semua kebohongan yang akan Fani sampaikan ke orang tua ya. Bisa dilakukan? Bisa Bu. Kita coba praktekkan ya. Nanti di rumah, besok kan hari Sabtu ya. Nah, besok kamu praktek sama bapakmu, sama ibumu. Ketika mereka sudah pulang ya, kamu lihat keadaannya ketika mereka sudah merasa tenang ya, sudah santai lagi bersama kamu ya, mungkin lagi santai keluarga, sampaikan ya, dipraktekkan ya. Nah, Ibu tunggu ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan apa? Dengan praktek simulasinya sudah kamu lakukan di rumah. Bisa? Bisa Bu. Oke. Sekarang Fani simpulkan kegiatan kita hari ini. Fani tadi datang merasa apa? Masih merasa bingung ya? Merasa bingung. Kemudian Fani tadi menceritakan dari kebingungan, kejenuhan di rumah. Fani merasa bosan, iya. Kemudian Fani mencari apa tadi? Perhatian di luar. Kemudian apa yang Fani lakukan? Sering nongkrong malam. Kemudian Pulang malam. Kemudian tadi kita melakukan praktek simulasi yang akan Fani praktekkan kepada orang tua. kapan mau dipraktekkan? Besok. Oke, kita coba ya. Jadi nanti Fani pulang, Fani udah tenang nih, udah lebih tenang. Jadi kayaknya dengan praktek simulasi tadi, kira-kira hikmah apa yang Fani ambil? Apakah ada muncul sedikit keberanian dalam diri Fani? Saya merasa agak sedikit berani menyampaikannya ke orang tua saya Bu. Ada sedikit keberanian ya. Jadi kata-kata tadilah kamu sampaikan kepada orang tua ya. Sama persis akan disampaikan. Ibu yakin orang tuamu gak akan marah ya. Itu keyakinan dari ibu. Tapi nanti ibu mau lihat bagaimana kelanjutannya ya. Dari hasil prakteknya sudah belum kamu lakukan. Oke? Ibu tunggu. Nanti Fani hubungi ibu kalau Fani sudah melakukan praktek kepada bapak dan ibu. Bisa? Bisa Bu. Semangat ya. Ibu tunggu hasil selanjutnya. Oke. Iya, Fani boleh beraktivitas lagi. Selamat pagi. Pagi, nah, silakan ya. Ibu tunggu besok ya. Bu.